Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kami kelas 11 MIPA, pada bab pertama ini kalian akan mempelajari materi tentang dinamika rotasi, di mana ketika kalian mempelajari dinamika rotasi, kalian harus mampu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik keadaan statis dan dinamis di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kalian juga diminta mampu membuat karya yang nantinya menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Sebelum masuk ke materi dinamika rotasi secara menyeluruh, saya akan menjelaskan maksud dari materi kita, materi utama kita ya, yaitu dinamika rotasi. Dinamika rotasi itu merupakan materi yang mempelajari tentang penyebab benda mampu bergerak secara rotasi. Pada kelas 10 sudah pernah dibahas tentang dinamika partikel. Dinamika partikel itu adalah materi yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak translasi. Nah, kalau benda bergerak rotasi, inilah yang dipelajari di dinamika rotasi. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, tahu kan anak-anak Ibu yang maksudnya gerak rotasi itu seperti apa? Dapat dibaca, bergerak rotasi adalah gerak benda yang berputar pada porosnya, contohnya seperti gambar ya. Ada bumi yang berputar pada porosnya. Atau istilah lainnya kan rotasi. Imbas dari rotasi adalah kita dapat merasakan peristiwa siang dan malam. Contoh lainnya selain bumi berotasi itu adalah peristiwa membuka atau menutupnya pintu ataupun jendela. Ini contohnya jendela ya. Daun pintu, kemudian di sini poros. Ketika kita membuka atau menutup, otomatis kan daun pintu melakukan gerak rotasi. Dia tidak berputar, dia tidak melingkar ya. Hati-hati, hati-hati. Definisi berputar dengan berotasi dengan melingkar itu beda. Kalau berotasi ada satu poros di mana poros itu nantinya diam. Sedangkan ada lengan tertentu di mana lengan dari sini ke sini itu akan mengalami perputaran terhadap poros. Itu namanya gerak rotasi ya. Contoh yang lainnya bisa kalian cari sendiri. Ketika kita membahas tentang materi dinamika rotasi, ada beberapa hal nanti subbabnya ya, ada 7 kemungkinan besarnya. Yang pertama ada torsi, ada momen inersia, momentum sudut, titik berat, hukum Newton tentang gerak rotasi, energi, dan kesetimbangan. Khusus untuk materi pertemuan pertama, kita hanya akan membahas tentang materi torsi. Ketika kita nanti membahas torsi, kalian harus mampu 4 hal ini. Yang pertama, paham definisi torsi. Kedua, paham jenis besaran apakah torsi itu. Apakah vektor ataukah skalar. Kemudian, kalian nanti paham bagaimana cara menentukan arah. Kalau tujuan ketiga berarti mampu menjawab tujuan kedua ya. Apa itu torsi besarannya? Besaran apa? Vektor, betul. Kemudian tujuan terakhir, kalian nanti mampu mengaplikasikan besar dan arah torsi dalam menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan soal. Intinya balik lagi ke soal ya. Oke, kita masuk ke materi sekarang, materi torsi. Sebelum masuk ke definisi, saya akan informasikan torsi ternyata memiliki nama lain. Nama lain torsi itu adalah momen gaya, atau juga boleh kalian sebut sebagai gaya momen. Simbolnya ini seperti huruf H, tetapi bukan H ya. Kalian bisa lihat, mirip ya. Disebut juga dengan istilah pendek toe. Jadi torsi, nama lainnya momen gaya, atau juga gaya momen, atau juga disebut dengan toe ya. Definisinya adalah besaran yang membuat benda bergerak rotasi. Oh, ternyata benda bergerak rotasi itu disebabkan oleh adanya si torsi. Atau dengan kata lain, benda bergerak kan disebabkan oleh adanya gaya. Nah, gaya yang bekerja pada benda yang berotasi itulah yang namanya torsi. Simbolnya to, bukan F. Meskipun di sini istilahnya adalah gaya, tetapi dia bukan F ya, tetapi to. Kalau kita bicara gaya yang menyebabkan benda berotasi, torsi berarti lagi-lagi torsi nanti ada hubungannya dengan gaya F tuh, nanti ada hubungannya dengan F. Kayak mana ya hubungannya? Nanti kita lihat ya.
Jenis besarannya, tujuan yang kedua, berkaitan dengan besaran apa sih, skalar atau vektor? Ternyata besaran vektor dia memiliki arah dan memiliki besar. Kita lihat kenapa dia punya arah. Di sini ada poros, ada dua jendela, dua buah daun jendela. Porosnya di sini, yang ini di sini, yang daun pintu satunya lagi di sini. Tetapi arah pergerakan berputarnya kan berbeda, ya enggak? Daun pintu yang pertama akan berputar berlawanan arah jarum jam. Salah? Ah, iya kan. Yang daun pintu yang kedua akan berputar searah jarum jam, ya. Berotasi tidak dimaknai dia harus berputar 360 derajat ya. Intinya ketika dia ada poros dan dia berputar terhadap poros tersebut itu gerak rotasi. Kenapa ada arahnya? Tadi sudah dijelaskan. Kalau dia geraknya berbeda, arahnya berbeda ya otomatis dia punya arah. Kalau arahnya berbeda, kalau ada arah pasti jelas ada besar. Ya. Sekarang kita bahas di arah dan besar torsi. Arah dulu deh. Nah, arah cukup dua. Arah torsi cukup dua. Searah putaran jarum jam atau berlawanan arah putaran jarum jam. Ya, itu deh. Jangan kalian sampai bicara arah torsi itu masuk, keluar, ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Enggak. Searah atau berlawanan arah dari jarum jam. Bisa dibayangkan kan searah putaran jarum jam ke sana dari 0, dari angka 12, 1, 2, 3, 4 sampai 12 lagi itu searah jarum jam. Kalau kebalikannya ya otomatis berlawanan arah dari arah jarum jam. Arah torsi cuma dua. Sekarang masuk ke besar torsi. Besar torsi. Torsi dikatakan tadi adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak rotasi. Otomatis torsi itu ada kaitannya dengan gaya. Coba perhatikan ilustrasi. Seorang anak tengah menutup pintu. Anak memberikan gaya pada gagang pintu. Cekrek ke sana, ya kan? Kalau tidak diberi gaya, maka pintu tidak akan pernah berputar, ya kan? Makanya torsi itu ada kaitannya dengan gaya. Kaitannya jelas berbanding lurus. Semakin besar gayanya, torsinya akan semakin besar, dibuktikan dengan pintu menutup lebih cepat, ya kan? Nah, oke. Kemudian, torsi juga berkaitan dengan L. L itu adalah panjang lengan. Maksudnya apa sih? Coba deh. Kalau gayanya ini diletakkan di poros pintu, bisa nggak pintunya berputar? Bisa-bisa aja, tapi susah sekali. Iya kan? Apalagi benar-benar di poros, pintu tidak akan pernah mungkin berputar. Maka harus ada jarak antara gaya terhadap poros. Semakin jauh L-nya, semakin jauh jarak F terhadap poros, maka torsinya semakin besar ya. Dengan demikian torsi ini memiliki nilai yang sebanding dengan besar F dan sebanding dengan panjang lengannya. Makanya rumusnya TO sama dengan F dikali dengan L. Ya. Ingat, L itu diukur dari poros menuju F yang dituju. Dari poros sampai di titik F. Kan kadang ingat kan, kalau kita nutup pintu nggak melulu digagangkan, kadang di tengah-tengah, kadang di ujung banget gitu kan. Nah, itu berpengaruh pada nilai torsi. Selanjutnya yang menjadi catatan. Agar torsi nilainya maksimum, maka sudut antara F dengan L harus 90 derajat. Oke. Agar pintu lebih cepat nutup, maka sudut yang terbentuk antara F dengan L itu harus 90 derajat. Jika sudut antara F dan L tidak 90 derajat, kurang dari atau lebih dari 90 derajat, atau ketika kita membuat F-nya itu, ini tangan kita mereng terhadap daun pintu, bagaimana kan nilai torsinya? Nilai torsinya tetap ada. Pintu akan tetap berputar, tetapi dengan nilai torsi yang lebih kecil dibandingkan ketika kita membuat F dan L memiliki sudut 90 derajat. Ya. Kemudian, jika sudut F dan L besarnya 0 atau 180 derajat, maka benda tidak akan berputar atau nilai torsinya sama dengan 0. Ya enggak? Kalau misalnya kita dorong pintu ini, kita nih dorong lurus ke sana. Ini
Ini pintunya berputar enggak? Enggak. Tidak akan pernah berputar. Nilai torsinya sama dengan 0. Itu yang menjadi catatan ya. Sudah materinya sampai di sini saja. Sekarang kita coba ke contoh soal. Di soal ada Alif tengah menutup pintu dengan kejadian seperti pada ilustrasi di bawah ini. Jika gaya dorong yang diberikan Alif terhadap pintu 40 Newton dan Alif mendorong pintu pada ujung pintu, titik D, maka tentukan besar dan arah torsi Alif. Perhatikan gambar. Ini poros pintu, ini daun pintu, ini misalkan gagang pintu. Gagang pintu didorong oleh Alif dengan kekuatan 40 Newton. Alif mendorong pintu pada jarak 80 cm dari poros. Ya, berarti F-nya 40, 80 cm dihitung dari poros ke F itu sebagai L. Ya, 80 cm ini harus dirubah menjadi meter. Kemudian, yang harus kalian identifikasi, lihat sudutnya. Sudut yang terbentuk antara F dengan LOD itu sudah 90 derajat. Dengan demikian, kalian langsung bisa menggunakan persamaan TO sama dengan F kali L. Sehingga akhirnya mendapatkan nilai torsinya adalah 32 Nm. Ya. Untuk menjawab arah, kalian tinggal lihat poros daun pintu didorong dengan gaya ke atas. Pintu tidak akan pernah bergerak ke atas. Pintu hanya akan berputar. Kira-kira berputarnya kemana? Ke sana, ya kan? Kemana kalau ke sana? Ya jelas berlawanan arah jarum jam. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, masih mirip, serupa tapi tak sama ya. Poros daun pintu, kemudian pintunya diberi gaya dorong sebesar 40 Newton, tetapi gaya dorongnya ini membentuk sudut 37 derajat terhadap daun pintu. F ini diberikan pada jarak 80 cm dari poros. Oke, F-nya 40 Newton. Panjang lengannya 80 cm sama ya 0,8. Sudutnya ini 37 derajat. Maka yang harus kalian lakukan adalah, pertama, kalian harus menguraikan F ini agar menjadi 90 derajat terhadap lengan, terhadap OD. Otomatis kan 90 derajatnya dia tidak diuraikan terhadap sumbu X, melainkan diuraikan terhadap sumbu Y. FY. Sekarang ada FY di sini. Ini misalnya adalah OD. FY dan OD sekarang sudah 90 derajat. Kalau sudah kalian uraikan seperti ini, kalian baru masuk ke rumus. Tuh yang tadinya F kali L, karena F-nya sudah diuraikan menjadi 90 derajat, maka sekarang menjadi FY dikali dengan L. FY pakai sin atau pakai cos? Kalau sudutnya di sini jelas pakai sin ya. Tinggal dimasukkan angkanya. 40 sin 37 kali 0,8. Hasilnya 19,2 Newton meter. Bisa ya. Nah, sekarang arah gayanya, arah torsinya. Kalau sudah ada FY, abaikan nilai F. FY akan mendorong pintu ke atas. Tetapi pintu tidak bergerak ke atas karena di sini ditahan oleh poros. Pintu akan berputar ke sana. Betul kan? Berputar ke sana, makanya pintu arah putarnya berlawanan arah dari jarum jam. Ya. Demikian untuk materi kita pada pertemuan ini. Apabila ada permasalahan nanti, silakan didiskusikan di meeting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.